Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 7, kelompok 2, subkelompok 1 yang beranggotakan 1. Ari Sri Rahayu dengan NDH 13, 2. Ririn dengan NDH 11, 3. Nur Suci Sobahul Khair dengan NDH 15, 4. Nur Hidayani dengan NDH 17, 5. Mutia Rahmi dengan NDH 19 akan mempresentasikan video tentang pemanfaatan robot Artificial Intelligence atau AI dalam melaksanakan tugas ASN. Sehingga ini masih dalam proses yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara juga baru akan memulai mereka, diganti Artificial Intelligence AI. Pemerintah kabarnya akan mengganti tenaga ASN dengan robot Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI disebut akan menggantikan pegawai eselon 3 dan 4 terkait tugas pelayanan dan pengolahan data yang awalnya dilakukan manual dan lamban menjadi lebih cepat dengan sistem yang canggih. Menurut Presiden Jokowi, penggantian ini harus segera dilakukan sebagai langkah dalam penyederhanaan birokrasi. Jokowi ingin Indonesia tak ketinggalan dengan negara lain serta agar segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. World Economic Forum memperkirakan pada 2025, mesin akan mengerjakan tugas lebih banyak dari manusia dibandingkan dengan 71% pekerjaan yang dilakukan oleh manusia saat ini. AI dapat meningkatkan aksesibilitas manusia dalam segala aspek, termasuk mampu menganalisis data dengan lebih akurat dan efisien. Intinya, AI dapat menyediakan segala langkah inovatif untuk memecahkan masalah dan di saat yang sama dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Menurut data dari Accenture Research dan Frontier Economics 2017 lalu, AI berpotensi meningkatkan produktivitas 40% bahkan lebih dan memungkinkan naiknya keuntungan bisnis 38%. Apakah ini akan jadi ancaman bagi manusia karena lapangan pekerjaan akan diambil oleh robot? World Economic Forum memperkirakan bahwa otomatisasi malah akan meningkatkan hingga 58 juta pekerjaan bersih. Sebanyak 2/3 pekerjaan yang diotomatisasi akan jadi pekerjaan berketerampilan tinggi, sementara sepertiga lainnya akan jadi pekerjaan berketerampilan lebih rendah. Otomatisasi akan membuat manusia mengerjakan sesuatu yang lebih menantang, seperti mengembangkan produk dengan lebih baik dan yang pasti, mengelola robot itu sendiri. Untuk itu, manusia perlu mempersiapkan bekal keterampilan yang lebih tinggi. Untuk mengawali presentasi kali ini, dibuka dengan pertanyaan, apakah pekerjaan bisa digantikan dengan robot? Perkembangan teknologi kedepannya akan membuat banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia bisa digantikan oleh robot. Karena adanya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Apakah itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Pekerjaan yang dapat digantikan robot antara lain 1. ASN 2. Perakitan dan pekerja pabrik 3. Supir bus, taksi, dan truk 4. Operator telepon, telemarketer, dan resepsionis 5. Kasir 6. Teller dan pegawai bank 7. Petugas pengepakan, ruang penyimpanan, dan gudang 8. Apoteker 9. Pengumpul informasi, analis dan peneliti 10. Pilot 11. Bartender. Pekerjaan ASN tidak bisa seluruhnya digantikan oleh robot karena intelektual manusia dan robot tidak akan pernah bisa sebanding. ASN adalah makhluk sosial, maka tidak bisa dipungkiri adalah soal interaksi. Jika banyak ASN yang digantikan oleh robot, bagaimana interaksi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan tertentu? Untuk mencari tahu kelebihan dari robot, ada baiknya kita tonton video berikut ini. Dalam kunjungan pertamanya ke Amerika tahun 2019, penyapu swalayan ini berjanji akan bekerja dengan aman. Because autonomous driving technology is a new technology. It's about safety.
in this size, no very sharp angle you can see, so maybe people can accept it easier. Dikenal sebagai siput putih kecil di Tiongkok, kendaraan ini menjadi pemandangan yang disambut baik di taman dan tempat umum lainnya. Tapi setelah merebaknya virus corona di Wuhan, siput putih kecil mulai melakukan pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi manusia. It's now deployed out to the Ho Shenshan Hospital in Wuhan, as well as 11 other hospitals around China, and was called into action to not only help clean, but also to be expanded into disinfecting. So they're spraying vast amounts of disinfectant. Robot penyapu ini bernavigasi memakai kombinasi peta yang sudah diprogram dan penginderaan langsung termasuk LiDAR, laser yang memindai lingkungan yang selalu berubah. Robot milik perusahaan juga mengantarkan makanan dan alat medis dan mengangkut lengan robot yang dirancang untuk mengambil sampel dari tenggorokan dan memeriksa pernapasan. Robot semakin berperan dalam kehidupan manusia, dan robot pembersih yang juga berfungsi sebagai penyemprot disinfektan ini bisa membantu menyelamatkan jiwa manusia saat dunia sedang berperang melawan pandemi virus corona. Setelah menonton video tadi, maka kita bisa membuat kesimpulan kelebihan dari robot, yakni 1. Zero human error, 2. Tanpa risiko karena mengutamakan keselamatan, 3. Ketersediaan sepanjang waktu, 4. Membuat keputusan lebih cepat, 5. Menyediakan aplikasi harian, 6. Mendeteksi penyakit lebih dini, 7. Membantu meringankan pekerjaan manusia, 8. Tidak memiliki rasa bosan, lelah, ataupun emosi, 9. Mudah dan cepat dalam perbaikan, 10. Bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Kelemahan pemanfaatan robot artificial intelligence atau AI dalam melaksanakan tugas ASN. Kelemahan yang pertama yaitu proses digital PNS ini membutuhkan biaya untuk investasi alat sehingga akan berpengaruh pada anggaran negara. Yang kedua, pekerjaan inspeksi dan pengukuran meski dilakukan secara sensor dan digital tetap saja kemungkinan besar keliru. Kemudian yang ketiga, mesin hanya dapat melakukan tugas yang dirancang. Apapun yang melebihi haknya akan mengakibatkan kerusakan sistem dan menghasilkan output yang tidak relevan. Yang keempat, AI belum dapat mencapai kesadaran tahap manusia. AI belum mampu membuat keputusan secara sadar dengan emosi, kecerdasan, dan keinginan yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yaitu yang dapat dilaksanakan robot artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan dalam melaksanakan tugas ASN, yaitu Artificial Intelligence AI dapat melakukan pengolahan data yang mana mengotomatisasi tugas-tugas administrasi yang bersifat berulang, melakukan pengendalian seperti pengambilan keputusan dilakukan sepenuhnya berdasarkan peraturan yang diintegrasikan dengan algoritma, melakukan connection atau dapat membantu peran PNS sebagai penghubung layanan pemerintah, dan terakhir kenyamanan yaitu Artificial Intelligence otomatisasi layanan 24 jam untuk publik layaknya admin profesional yang cepat dan tanggap. Ini juga merupakan pendapat dari Stephen J. Fares dalam bukunya The Virtual Public Servant, Artificial Intelligence and Frontliners Work. Yang tidak bisa digantikan oleh robot artificial intelligence dalam melaksanakan tugas ASN. Menurut Judan Arif, Ketum Dewan Pengurus Nasional Korfri, ASN yang berkualitas memadai tidak akan tergantikan dengan sistem kecerdasan buatan AI yang menggunakan mesin atau robot. Walaupun dalam beberapa hal dapat digantikan oleh mesin, seperti pengawas jalan raya dan patroli, namun ada banyak juga yang tidak bisa tergantikan. Karena terkait dengan empati, terkait dengan kerjasama, dan terkait dengan kemanusiaan, sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin. Rencana pergantian fungsi ini tidak serta-merta menghilangkan fungsi PNS, khususnya PNS berkualitas, karena banyak fungsi PNS dalam beberapa pekerjaan seperti pengelola keuangan, penanggulangan bencana, pengambilan keputusan, guru, tidak bisa dilakukan oleh mesin atau robot.
Demikian pemaparan kami tentang apa yang tidak bisa digantikan oleh robot artificial intelligence dalam melaksanakan tugas ASN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.